neraka, juga Allah akan murka kepadanya. Allah akan murka kepadanya sebagaimana dijelaskan dalam hadits Bukhari. Jadi hadits ini tidak boleh dijadikan hujah bahwasanya tidak apa-apa orang isbal, yang penting tidak sombong. Keliru, gitu kan? Ini keliru dan ini ada panjang lebar sudah saya jelaskan, bisa dilihat di YouTube. Abu Bakar radhiyallahu anhu selalu di depan dalam mengerjakan kebajikan, ikhwah. Tidak pernah menunda. Jadi pada saat ada kesempatan apapun, orang lagi minta, kadang-kadang syaitan bisikin kita itu masih kuat, itu anak pinjaman, itu begini, minimal kita nggak infak. Pokoknya siapapun yang minta kasih dulu pada saat itu, kecuali ahli maksiat kita tidak berikan bantuan. Di dalam hadis yang sahih disebutkan, perilaku Abu Bakar yang sangat mulia, diriwayat Imam Bukhari, diriwayatkan Imam Bukhari, kata Nabi SAW, saya langsung baca terjemahannya saja, karena melihat waktu. Siapa di antara kalian yang berpuasa pada hari ini? Jadi selesai, ya. Pada saat itu sebagian ulama mengatakan sholat subuh, ya, pada saat sholat subuh. Bayangkan ya, selesai sholat subuh ini terjadi, gitu kan? Kata Nabi SAW, siapa yang berpuasa pada hari ini? Abu Bakar berkata, saya. Nabi SAW bertanya, siapa ya di antara kalian yang mengantar jenazah hari ini? Abu Bakar menjawab, saya. Jadi ternyata Abu Bakar sebelum ke masjid ada jenazah yang dimakamkan sahabat dan dia menghadirinya. Kalau Nabi SAW berkata, siapa di antara kalian yang memberi makan orang miskin hari ini? Abu Bakar menjawab, saya. Ternyata pada saat menuju ke masjid ada fakir miskin lalu diberikan makanan oleh Abu Bakar. Lalu Nabi SAW, siapa di antara kalian yang menjenguk orang sakit hari ini? Abu Bakar menjawab, saya. Ternyata ya ada sahabat juga yang lagi sakit sementara menuju ke masjid. Abu Bakar mampir sebentar lalu menuju ke masjid. Dan ini dilakukan semua sebelum sholat subuh, gitu kan? Yang luar biasa. Maka Rasulullah SAW bersabda, semua itu tidak berkumpul pada seseorang kecuali pasti dia masuk ke dalam surga. Kecuali pasti dia masuk ke dalam surga. Peran Abu Bakar dalam masalah Isra dan Mi'raj. Waktu Nabi SAW pulang dari Isra dan Mi'raj, beliau mengatakan, aku sempat duduk di depan Ka'bah, diikuti dengan perasaan ya masih ya terbawa dengan kejadian yang tadi malam, kejadian yang luar biasa nih. Maka yang terjadi, ikhwas sekalian, kata Nabi SAW, lewat dari hadapan saya Abu Jahal. Lalu Abu Jahal berkata, wahai Muhammad, ada apa dengan kamu? Kamu seperti orang yang bingung. Kata Nabi SAW, tadi malam datang, saya telah diperjalankan ke Palestina. Ya, saya telah diperjalankan semalam. Kata Abu Jahal, kemana? Kata Nabi SAW, ke Palestina, gitu kan? Lalu Nabi SAW ceritain, datang kepada saya Jibril membawa borak itu adalah kuda yang berwarna putih dan bersayap, dimanapun matanya mandangin sebuah tempat, kakinya sudah tiba di sana. Lalu kemudian saya tiba di Palestina, lalu kemudian saya masuk dan saya mengikat tali kekangan kuda borak tadi dan saya masuk ke dalam. Kemudian pada saat saya masuk ke dalam, gitu kan? Kemudian saya temukan pada saat itu semua nabi-nabi berkumpul. Lalu kemudian saya masuk dan menjadi imam, mensolati mereka. Saya melihat Ibrahim, dan Ibrahim paling mirip seperti saudara kalian ini, maksudnya seperti beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan saya melihat ya, Isa yang rambutnya basah seakan-akan baru keluar dari kamar mandi. Dan saya pun melihat Musa yang berkulit kehitam-hitaman dan badannya kekar serta berbulu, ya seperti dari suku, ada satu suku Arab, saya lupa namanya, tapi disebutkan sebuah suku negara Arab, dari Jazirah Arab. Kemudian Nabi SAW menceritakan semua. Setelah itu saya dimi'rajkan ke langit. Naik langit pertama, kisahnya panjang tentunya, ketemu dengan Nabi Adam. Kemudian langit kedua Yahya dan Isa. Kemudian langit ketiga bertemu dengan Idris. Langit keempat ketemu dengan Harun. Langit kelima ketemu dengan langit keempat dengan Yusuf. Langit kelima ketemu dengan Harun. Langit keenam ketemu dengan Musa. Langit ketujuh ketemu dengan Ibrahim alaihissalam. Lalu Nabi SAW ceritakan semua sampai Sidratul Muntaha. Kemudian saya diperlihatkan begitu indahnya Sidratul Muntaha, sangat luar biasa. Kata Nabi SAW dihiasi dengan perhiasan itu seperti permata yang besarnya seperti kuping-kuping gajah. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala membuat Jibril berubah menjadi poster aslinya sebagai malaikat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ya mendatangkan ya sesuatu ke Sidratul Muntaha yang membuat semuanya menjadi terlihat indah dan tidak bisa digambarkan dengan mata. Lalu kemudian saya melihat ya cahaya yang sangat terang di mana terdengar suara Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, Allah Azza wa Jalla berkata kepadaku, wahai Muhammad, perintahkanlah umatmu mengerjakan 50 waktu sholat. Lalu aku pun turun. Langit ketujuh ketemu dengan Ibrahim alaihissalam. Tentu ini ada kisah panjang ya. Ketemu dengan Nabi, sempat ngobrol. Setiap Nabi ini ngobrol Nabi SAW. Diberikan salam, didoakan. Begitu terus sampai langit ketujuh gitu kan. Tapi di sini kita ringkaskan cerita waktu dia pulang. Setelah mengambil perintah 5 waktu sholat. Langit ketujuh Ibrahim alaihissalam tidak bicara lagi. Langit keenam ketemu dengan Musa. Musa bertanya, wahai Muhammad, ya, apa yang Tuhan mau perintahkan? 50 waktu sholat. Kata Musa, umatmu tidak mampu. Saya sudah praktekin pada Bani Israel. Bani Israel lebih kuat daripada umatmu tapi tidak bisa, gitu kan? Kembalilah minta. Nabi SAW mengatakan, saya terus kembali diringankan 5 sampai tertinggal 5 waktu sholat. Dan Musa masih mengatakan berat.
Lalu saya berkata, saya sudah malu dengan Tuhanku, maka saya tidak akan kembali lagi. Maka Allah SWT berfirman mengatakan, wahai Muhammad, dia 5 waktu sholat dan akan diberikan pahala 10 kali lipat. Gitu kan? Dan hadis ini hadis sahih, bisa dilihat dalam tafsir As-Surah Al-Isra, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Maka ikhwas sekalian, kata Nabi SAW, saya pun kemudian kembali ke Palestina, kemudian saya kembali lagi ke Mekah, dan di tengah jalan saya melihat kafilah Quraisy yang sedang jalan dan mereka kehilangan unta. Lalu saya mengatakan, unta kalian di sana, ya di satu tempat. Lalu mereka mengikuti suaraku lalu mendapatkannya. Kemudian saya kembali ke Mekah. Ikhwas sekalian, tahu siapa yang cerita dan siapa yang diceritakan? Nabi Muhammad SAW cerita kepada siapa? Abu Jahal. Ini bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan sahabat yang sudah beriman. Kisah tentang Isra Mi'raj yang tadi itu ringkasnya. Mungkin masih 10 kali lipat lebih panjang dari apa yang saya sampaikan tadi. Yang panjang lebar tentang keadaan alam barzah dan seterusnya. Tapi ringkas cerita ikhwan. Abu Jahal langsung mengatakan, wahai Muhammad, kau mau ceritain gak orang Mekah kalau saya panggil mereka? Kata Nabi SAW, tentu saja. Ya, pertama kali Abu Jahal mau memanggil masyarakat Mekah mendengar dakwah Nabi SAW. Apa tujuannya? Tujuannya ternyata mengatakan, ya kata para ahli sejarah, dia ingin mempermalukan Nabi SAW. Dan dia bilang, ini cerita bohong. Dari mana ini? Ada kuda bersayap bisa terbang, Palestina perjalanan sebulan bolak-balik. Mana bisa, nggak mungkin. Lalu Abu Jahal pun mengatakan kepada orang-orang Mekah, dalam beberapa athar dikatakan naik sebuah gunung namanya Gunung Abi Kubais, tempat mengiklankan informasi di Mekah. Kemudian dia naik dan di sebelahnya ada Nabi SAW. Orang-orang Mekah kalau lihat orang naik di Gunung Abi Kubais, semuanya pada ngumpul dan semuanya tahu ada informasi penting. Dan mereka tambah kaget karena di atas Gunung Abi Kubais ada Abu Jahal, raja mereka orang-orang kafir di Mekah, dan ada Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah orang yang terpercaya di Mekah, tokoh Quraisy, dan belum pernah dua-duanya ini bersatu sama-sama di tempat akan disampaikan informasi. Orang-orang kafir Mekah berkumpul karena Abu Jahal, para sahabat kumpul karena Nabi SAW. Apa yang terjadi ikhwan? Abu Jahal mengatakan, silakan Abu Bakar, silakan Rasulullah, silakan Muhammad, sampaikan.